Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Husnia SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Berikut adalah Bapak Fasilitator dan Pengajar Praktik calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Majene, Soleh Permana MKom selaku Fasilitator dan Ibu Nurbaya SPD MM selaku Pengajar Praktik. Berikut ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kewajiban sebagai seorang pemimpin. Wawancara pertama kepada Bapak Dr. Agus Hamsa MPD selaku Kepala SMA Negeri 2 Majene tempat saya bertugas. Baik, dalam berbagai hal di sekolah, tentu kita memiliki tata aturan yang memang sudah dibuat berdasarkan kesepakatan semua unsur, bahkan orang tua murid itu sendiri. Nah, kemudian dalam pelanggaran yang dimaksud yang terkait dilema etika, tentu acuannya pada tata tertib itu yang tentu akan membuat dilema oleh sebuah kondisi tertentu di mana keduanya benar dalam sudut pandang yang berbeda. Mengenai bujukan moral yang tentu kita dapat menilai bahwa itu sudah benar atau itu sudah salah. Baik, tentu kita harus mencari tahu terlebih dahulu kasus tersebut. Kemudian kita selesaikan. Nah, ketika itu melibatkan beberapa pihak, tentu kita harus berusaha untuk terjadi kesepahaman. Dan tentu kita akan memilih yang lebih banyak positifnya dan keberpihakannya terhadap murid. Nah, tentu kita harus mengumpulkan informasi. Selanjutnya kita bermusyawarah atau berdiskusi dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan terhadap kasus tersebut. Nah, ketika kita berusaha untuk mewujudkan sebuah kesepahaman yang tentu didapatkan dengan sebuah musyawarah dalam mengambil solusi yang terbaik. Karena ketika bermusyawarah kita dapat mendengar persepsi yang berbeda yang kemudian dapat menjadi acuan atau pertimbangan dalam sebuah keputusan. Salah satu tantangannya pada tingkat kepuasan yang menerima kebijakan, dan tidak dipungkiri bahwa itulah adanya, bahwa dalam proses penanganan kasus pasti akan ada pembenaran sepihak, namun kita harus berusaha memberikan pemahaman bahwa tujuan kita untuk sebuah perubahan yang lebih baik, dan tentu untuk kepentingan atau keberpihakan terhadap murid. Baik, melihat kondisi, kalau memang perlu ada pertimbangan-pertimbangan beberapa pihak dalam menemukan solusi di dalam penyelesaian itu, kita tetap membutuhkan waktu. Namun, ada juga beberapa kondisi memang spontanitas bisa selesai pada saat itu. Jadi mungkin kalau untuk penyelesaian sebuah dilema etika mungkin dapat dikatakan situasioner, yang tentu disesuaikan dengan kasusnya. Baik, jadi faktor utamanya adalah keterlibatan semua pihak dalam mengambil solusi agar sampai pada yang terbaik. Mulai dari Bapak Ibu Guru, berkolaborasi dengan orang tua murid. Baik, dalam memimpin sebuah organisasi, tentu kita tidak bisa berpikir bahwa kita akan berdiri di atas sebuah permadani. Tentu kita akan mendapatkan tantangan. Namun, lebih kepada bagaimana kita menangani dengan hati yang dingin
pikiran yang jernih sampai pada akhirnya kita dapat menemukan solusi yang terbaik. Baik, selanjutnya wawancara kedua dengan Ibu Haji Nuraini SPD selaku Kepala SMP Negeri 4 Majene. Tentu, untuk kasus-kasus dilema etika, itu dapat kita deteksi ketika sebuah kasus memiliki pilihan penyelesaian yang benar semuanya. Hal yang akan berbeda untuk rujukan moral, bahwa kita dihadapkan dengan benar atau salah. Dalam hal ini memilih solusi yang sebenarnya betul semua. Selebihnya mungkin kita memilih yang terbaik. Biasanya kita duduk bersama dengan pihak-pihak terkait, misalnya guru BK, wali kelas, untuk membicarakan solusi yang akan diambil. Dalam kaitannya, biasanya pada masalah murid, biasanya prosedurnya itu tentu oleh wali kelas, kemudian BK, kemudian dilakukan prosedur pemanggilan atau selanjutnya kunjungan rumah, yang pada akhirnya diselesaikan dengan musyawarah. Bermusyawarah dengan guru dan para wakasek dalam kebijakan yang tentu berpihak pada murid. Jadi, selama terjalin komunikasi dan kolaborasi yang baik dalam penyelesaian segala permasalahan kepentingan bersama, saya kira tidak ada masalah. Jadi, kalau jadwal itu tidak ada, kita selesaikan sesuai dengan kondisi masalahnya. Faktor yang mempermudah di komunikasi yang baik. Semua pihak yang sama-sama memikirkan kebaikan bersama seperti wali kelas, BK, dan orang tua murid, dan bahkan wakasek. Pembelajarannya tentang kebersamaan kita di sekolah. Selesaikan dengan komunikasi yang baik, semua masalah akan selesai. Hal-hal yang menarik yang muncul dari wawancara kedua kepala sekolah memiliki cara yang hampir sama dalam penarikan keputusan, yaitu dengan musyawarah. Jadi, kedua kepala sekolah memiliki cara yang hampir sama dalam penarikan keputusan, yaitu dengan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan terkait paradigma agak sedikit berbeda, namun sama-sama menggunakan prinsip yang berpikir berbasis rasa peduli. Perihal pengambilan keputusan, keduanya belum menggunakan 9 langkah pengambilan atau pengujian. Berbicara tentang rencana ke depan, tentu harus ada prosedur khusus dalam pengambilan keputusan agar efektivitas pengambilan keputusan dapat kita ukur. Dalam hal ini, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan itu secepatnya. Tentu sebagai guru dan wali murid, saat menyelesaikan masalah akan dimulai dari lingkungan kelas sebagai kasus terdekat dengan murid. Tentu dengan bantuan informasi tambahan dengan kolega guru yang lain. Baik, itulah tadi hasil dari demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.